Selamat sore nih Pak Agus, Pak Juli. Selamat sore Pak Adi. Selamat bertemu kembali dalam acara praktek kucing dengan menggunakan alat. Oke, sebelumnya saya nanya ini gimana kabarnya ini? Yang sehat aja Pak Adi. Oh, Pak Juli sehat. Kemudian Ya sama oke, sehat selalu. ini semoga kita selalu sehat selalu untuk mengabdi kepada di dunia pendidikan. Oke, dan dalam praktek ini mohon maaf, saya akan sebagai pengamat untuk observer akan mengamati kegiatan praktek kucing yang akan dilakukan oleh Pak Juli dan Pak Agus sendiri. Oke, ada pun yang saya tanyakan yang pertama, ini yang perannya ini dulu, mungkin bisa boleh saya tahu ini Pak Juli ini perannya seperti apa dan Pak Agus perannya seperti apa? Yang sebagai coach Pak Adi, kemudian Pak Agus sebagai kucing. Oke, sebelumnya saya melakukan praktek kucing ini nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian. Jika ada panduan nanti Pak Juli, Pak Agus melakukan praktek ke depannya tentang praktek kucing ini. Adapun rubrik penilaiannya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang praktek kucing atau kucing itu sendiri, ada 3 kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua adalah membuat suatu pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana memberdayakan kucingnya itu sendiri. Kemudian dari ketiga hal itu bisa saya jabarkan indikator-indikator yang akan saya nilai. Yang pertama, kalau kita mendengarkan dengan aktif untuk coach nanti dan kucing bisa memperhatikan juga bahwa kita harus bebas dari judgement, dari asosiasi dan dari asumsi-asumsi yang kita punya dari segi coach nantinya. Kemudian juga dari segi coach bisa menangkap emosi dari kucingnya dari Pak Agus sendiri. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua tentang pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana dari seorang coach nanti bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan terbuka dari kemampuan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus sendiri sebagai seorang coach. Nah, yang ketiga, kemampuan yang ketiga adalah memberdayakan kucing. Jadi seorang coach harus bisa memberdayakan kucing. Gimana caranya? Yaitu bagaimana membantu suatu rencana spesifik nanti ke depannya tentang permasalahan yang disampaikan oleh kucing itu sendiri dari Pak Agus, dan bagaimana nanti adalah mendorong ide-ide atau ide-ide dari kucing yang diminta. Kalau Pak Juli diminta tentang saran-sarannya dari Pak Agus itu sendiri. Ada 3 ya, yaitu mendengarkan dengan aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan memberdayakan dari seorang kucing. Nah, dari ketiga hal itu mungkin saya tanyakan kembali adalah kompetisi kucing seperti apa yang ingin dikembangkan dari Pak Juli sendiri. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kompetisi kucing yang ingin saya kembangkan ini ada 3 Pak Adi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan kucing. Oke, luar biasa sekali Pak Juli ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang dikembangkan itu, mungkin saya akan tanyakan lebih spesifik nanti yang ingin saya observasi nantinya ketika Pak Juli dan Pak Agus melakukan praktek kucing itu sendiri. Ini dia akan mencari kompetensi yang Pak Adi tanyakan yang lebih spesifik. Saya akan mencari pertanyaan yang berbobot Pak Adi. Kenapa pertanyaan berbobot? Karena di sini untuk menggali daripada permasalahan-permasalahan daripada kucing, sehingga kucing tersebut mampu mengutarakan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi, dan kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut Pak Adi. Hanya dia mencari kompetensi pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak Juli ya, mudah-mudahan selama praktek nanti apa yang indikator-indikator yang dikembangkan bisa terwujud begitu. Oke, saya sampaikan lagi bahwa dalam proses praktek nanti mengajar kucing ini ada 4 aspek yang harus ditampilkan atau yang akan dimunculkan. Yang pertama adalah ketika itu adalah menggunakan alur kita, yaitu adalah menyampaikan tujuan dari kita melaksanakan kucing itu sendiri. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi tentang permasalahan yang sudah pernah dilakukan untuk mengkaji masalah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rencana aksi terhadap permasalahan-permasalahan yang dipunyai oleh si Pak Agusnya. Kemudian tanggung jawabnya nanti ke depannya terkait
ide-ide yang akan diterapkan ke depannya, bagaimana dia menerapkan, bagaimana waktu pelaksanaan. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu biar tidak lama-lama ini, apakah sudah siap ini melaksanakan praktek coachingnya? Sudah siap. Kalau sudah siap, silakan Pak Agus dan Pak Juri mempersiapkan diri. Kalau saya dimulai, silakan dimulai. Nanti saya akan mengobservasi terkait kegiatan pelaksanaan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Pak Agus, bagaimana kabar pada siang hari ini, Pak? Terima kasih Pak Ade, kabarnya baik. Ya. Tetapi ada hal yang harus saya pikirkan Pak Ade. Oh, Iya. Dan kemarin saya galau sekali nih Pak Ade, sangat galau nih. oh galau ya. Iya Pak Ade. Permasalahan apa itu Pak Agus? Coba disampaikan. Iya, terima kasih Pak Ade. Jadi Pak Ade, ini saya itu bertemu sama Pak Ade kan sebenarnya ada suatu hal yang mau saya sampaikan sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini Pak Ade, nah selama pengamatan saya di kelas Pak Ade, ternyata minat anak-anak untuk membaca itu sangat menurun sekali Pak Ade. Nah, dengan minat membaca yang menurun ini menjadikan mereka untuk dalam pembelajaran di kelas itu jadi kurang fokus Pak Ade. Sementara saya sendiri kan pengen anak itu punya pembiasaan yang baik, terutama dalam membaca. Nah, itu Pak Ade. Artinya minat baca daripada anak-anak kurang karena mereka kurang fokus. Ya, ya, Pak. Terus apa tujuan ingin Pak Agus capai dari kegiatan coaching? Ya, terima kasih Pak Ade. Nah, tujuan gerakan Pak Ade ya, ada Pak Ade ini kebetulan juga Pak Ade ini adalah Pak bekerja saya sendiri Pak Ade ya. Nah, tujuan gerakan saya ini bagaimana saya bisa mendiskusikan Pak Ade dari permasalahan yang saya hadapi Pak Ade. Seperti tadi bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak itu kembali Pak Ade. Karena selama ini akhir-akhir ini terutama Pak Ade ya, kebiasaan anak dalam membaca sangat menurun Pak Ade. Jadi itu dah saya lihat setelah saya memberikan pembelajaran kepada mereka, mereka cenderung fokus Pak Ade. Selalu ribut gitu, malahan mereka hanya sekedar aja Pak Ade yang bawa buku, kemudian setelah itu menaruhnya, atau mereka dapat membaca sedikit, kemudian tidak ditaruh kembali Pak Ade. Jadi nah hal-hal ini yang perlu saya tingkatkan Pak Ade. Terus bagaimana respon daripada siswa Pak Agus? Oh, respon daripada siswa Pak Ade ya seperti saya telah katakan tadi bahwa itu udah Pak Ade, mungkin karena mereka minat yang mereka miliki dalam membaca itu sangat kurang ya. Jadi mereka dalam pembelajaran itu ya kurang fokus, lebih banyak bermain ketimbang apa namanya mengambil buku Ya, karena banyak bermain seperti itu Pak Agus. ya Pak Ade. Terus apa yang Pak Agus lakukan? Nah, Tidak permasalahan. iya, terima kasih Pak Ade. Nah, hal yang selama ini saya lakukan Pak Ade ya dalam kelas, jadi saya dan selalu memberikan penekanan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa menumbuhkan rasa ingin membaca, yaitu minat membaca mereka menumbuhkan. Saya selalu memberikan penekanan kepada mereka, memberitahu mereka, menghimbau mereka agar mereka mampu membaca itu minimal 1 hari itu Pak, baik sebelum pembelajaran dimulai atau pada saat pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Ini merupakan sebagai suatu kebiasaan, itu hal yang saya lakukan Pak Ade, sehingga saya sudah memberikan himbauan kepada mereka, memberikan penekanan dan mereka selalu ingat Memberikan penekanan ya. Selain memberikan penekanan atau memberikan himbauan, ada lagi apa yang Pak Agus lakukan? Oh, gini Pak Ade, misalkan kalau diskusi kelompok gitu. Nah, kebetulan saya itu kan di sekolah kan ada buku paket Pak Ade. Ya. Saya memberikan buku tersebut pada anak-anak dalam pemberian materi. Nah, saya selalu memberikan anak-anak kesempatan untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, hal ini yang sudah saya lakukan Pak Ade. Gitu ya, mengadakan waktu 15 menit sebelum proses pembelajaran seperti itu. Wah, biasa itu Pak Agus. Saya terapkan. Nah, terus dari rentang waktu, dari rentang interval yang ingin diperoleh, pastinya Pak Agus punya proses interval seperti itu, rentang jaraknya. Kira-kira pada saat
ini pada posisi berapa rentang yang Pak Agus sudah capai dalam proses pembelajaran seperti itu? Ya baik, terima kasih Pak Ade. Nah, menghadapi situasi seperti ini Pak Ade ya, saya itu ya merasa Pak Ade bahwa saya itu kurang kurang mampu lah saya bagaimana menerapkan apa tujuan dari pembelajaran yang saya ingin capai Pak Ade. Dimana pembiasaan yang ingin saya berikan kepada anak, saya merasa kurang sekali. Nah, dalam posisi ini, hal yang saya rasakan sekarang ini saya masih ya paling posisi 3 Pak Ade. Posisi 3. Iya Pak Ade. Tapi saya punya harapan Pak Ade, nantinya dapat meningkatkan daripada proses penilaian diri saya Pak Ade, untuk dapat meningkatkan daripada minat belajar, terutama dalam membaca Pak. Gitu. Kira-kira di posisi level berapa yang ingin Pak Agus ingin capai daripada harapan tersebut? Nah, dari level ini Pak Ade ya, saya sendiri ya pengen ya berada di posisi 7 lah Pak Ade, ya untuk sementara ini. Di posisi 7 Pak Agus ya? Iya Pak Ade. Terus bagaimana kapan ini kira-kira akan direncanakan proses supaya tercapai di level 7 ini? Nah, proses rencananya itu sudah Pak Ade. Saya ingin menemukan dulu Pak Ade, apa yang harus saya lakukan Pak Ade untuk mencapai target yang saya lakukan ini Pak Ade ya. Nah, mungkin Pak Ade hal yang harus saya lakukan Pak Ade ya, saya akan membuat suatu mengembangkan ide-ide kembali Pak Ade ya, selain daripada apa yang sudah saya lakukan saat ini Pak Ade. Mengembangkan ide ya Pak Agus ya. Dengan siapa Pak Agus bisa melakukan kolaborasi untuk mengembangkan ide tersebut Pak Agus? Ya mungkin nanti dari proses pengembangan yang saya lakukan Pak Ade, saya akan mengajak rekan sejawat Pak Ade di dalam proses pengembangan diri saya. Rekan sejawat. Iya Pak Ade. Kira-kira kapan itu bisa Pak Agus lakukan? Jadi untuk kapannya Pak Ade ya, saya pengen secepatnya Pak Ade. Secepatnya ya? Untuk mengembangkan daripada ide yang saya punya ini Pak Ade, agar bagaimanapun juga saya ingin lebih cepat saya melakukan, bagaimana saya lebih mampu nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa, sehingga level daripada diri saya ini mampu meningkat. Bagus itu bagus, secepatnya. Nanti saya tunggu hasilnya Pak Agus ya. Iya, saya tunggu hasilnya kalau sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Saya tunggu hasilnya bagaimana proses hasil daripada minat baca daripada anak-anak, apakah sudah meningkat apa enggak seperti itu. Iya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Agus setelah kita mengadakan coaching pada siang hari ini? Jadi perasaan saya Pak Ade ya, dari hal ini saya sangat senang sekali Pak, dengan saya dapat ya bincang-bincang dengan Pak Ade. Jadi apa yang menjadi undang-undang atau perasaan saya yang enak itu bisa jadi tersalurkan dengan ya menemukanlah saya menjadi gambaran-gambaran langkah-langkah yang harus saya lakukan. Bagus sekali itu Pak Agus. Nanti saya tunggu hasilnya Pak Agus ya. Iya Pak. Akan saya tunggu, nanti kita bisa cakap-cakap lagi seperti ini Pak Ade. Iya, terima kasih Pak Ade. Ya. Sudah ya Pak, luar biasa sekali tadi percakapannya tentang kucing berbasis alur kita. Oke, ada beberapa hal ini saya tanyakan tentang kucing yang sudah dilakukan tadi. Oke, saya mulai dari Pak Juli Pak Juli. Tadi sudah melaksanakan praktek dengan menggunakan alur kita dan sudah melakukan proses identifikasi, proses menyampaikan tujuan dulu, identifikasi bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab yang ada. Oke, yang pertama dulu bagaimana perasaannya, kemudian yang kedua ketika melaksanakan coaching itu apa yang indikator yang tadi yang ingin dikembangkan itu apakah sudah tercapai? Mungkin seperti itu Pak. Pak Juli. Baik, indikator yang sudah saya kembangkan sudah tercapai seperti itu. Saya menanyakan tentang pertanyaan berbobot. Saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching seperti itu, sehingga coaching membuka
permasalahan yang tadi disebut. Berarti saat Pak Juli tadi ingin mengembangkan secara spesifik tentang keterampilan kucing ini adalah membuat suatu pertanyaan berbobot. Iya, betul. Dan Pak Juli sudah membuat suatu pertanyaan terbuka terkait apa yang didengarkan, kemudian membuat pertanyaan tentang masalah itu ide-ide yang akan yang disampaikan oleh Pak Juli. Iya. Nah, terkait perasaannya tadi sudah melaksanakan praktek kucing gimana? Perasaannya saya sangat senang, bagus. Ya, sangat senang dengan melaksanakan proses coaching, apalagi Pak Agus bisa menemukan solusi-solusinya. Nah, saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Agus, dan Pak Agus bisa menemukan solusinya sendiri sehingga bisa menerapkan nanti. Oke, luar biasa sekali Pak Juli ya. Oke, saya tanya ke Pak Agus ini. Oke, Pak Agus tadi sudah melakukan praktek kucing, gimana perasaannya terkait sudah di kucing atau dikasih pelatihan sama Pak Julinya tadi. Jadi baik Pak Adi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perasaan saya itu sangat senang karena ini suatu pengetahuan tambahan bagi saya sendiri Pak Adi. Bagaimana nantinya saya ke depan bisa menerapkan juga hal ini, kucing ini ya mungkin kepada rekan saya maupun kepada siswa. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang saya lakukan, pengetahuan tambahan yang saya miliki Pak Adi dengan kegiatan yang hari ini yang saya lakukan. Oke, luar biasa sekali Pak Gus ya. Oke, sungguh luar biasa tadi pakai kucingnya saya perhatikan ya. Oke, tadi setelah mempraktikkan pakai kucing tadi, mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi catatan tadi dari saya sebagai observer atau pengamati. Yang pertama dari segi kegiatan praktiknya. Praktiknya sudah berjalan sesuai dengan alur, suasananya cair, kegiatan aman, tapi agak saya perhatikan agak tegang ya sedikit ya, sedikit mungkin nanti praktek-praktek selanjutnya untuk rekan sejawat lainnya nanti Pak Juli ya, dan Pak Agus juga menyampaikan idenya agak lebih suasananya agak tidak tegang ini mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Pak Juli tentang kompetensinya adalah tentang kehadiran penuh. Tadi sudah dilakukan dan Pak Agus memberikan wah hebat sekali Pak Agus, wah bagus sekali idenya gitu. Nah, itu sudah mencapai kompetensi itu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan berbobot yang dikembangkan, tadi saya sudah perhatikan sudah bagus sekali tentang mengembangkan pertanyaan berbobot. Dari misalnya Pak Agus menyampaikan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu dicari kata-kata kuncinya, kemudian dibuat lagi pertanyaan untuk mencari ide-ide baru terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pak Agus sendiri. Terus kemudian yang terkait alur, alur pengajaran praktek ini Pak Juli. Tadi kalau kita ngomongin tentang langkah dengan menggunakan model kita, ada tujuan yang ingin kita cari selama praktek coaching ini. Tadi itu sudah muncul itu, akhirnya Pak Agus menyampaikan unek-uneknya, kemudian apa masalahnya, kemudian di akhir nanti ditanya kira-kira maunya seperti apa gitu dia, percakapan ini sudah itu tadi. Kemudian tentang identifikasi masalah. Nah, dari permasalahan yang dimiliki oleh Pak Agus sudah diidentifikasi kira-kira penyebabnya seperti apa dan ide-idenya seperti apa yang akan ingin dilakukan. Terus rencana aksi sudah ditanyakan juga, maunya seperti apa? Mau secepatnya. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Kemudian ada tanggung jawab, terus menanyakan komitmen ke depannya kepada Uci, dari Pak Gus sendiri terhadap apa itu ide-ide yang dimunculkan tadi itu. Secara keseluruhan sudah bagus sekali saya lihat, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Tadi ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa itu dipertimbangkan. Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan tentang ada 3 kompetensi yang kita inginkan tadi, yaitu tentang kompetisi mendengarkan dengan aktif, pertanyaan bobot, dan memberdayakan kucing. Nah, tadi sudah dikembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot ya Pak Juli ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana terkait tentang kompetensi dari kucing? Untuk selanjutnya saya mau mencari lebih fokus lagi untuk mencari indikator apa yang akan nanti saya
capai dari pertanyaan berbobot tersebut, artinya menggali potensi yang dimiliki oleh kucing tersebut, sehingga penilaian yang diharapkan bisa tercapai seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Juli. Mudah-mudahan tadi pertanyaan berbobot itu sudah dikembangkan. Kita harapkan nanti kompetensi lainnya, yaitu bagaimana mendengarkan dengan aktif dan memberdayakan kucing, bisa dikembangkan juga ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita saya mengobservasi tentang praktek baik yang praktek kucing tadi. Tapi kita sudah agenda ke hari ini, bagaimana saya sebagai pengamat observer mengamati praktek kucing yang sudah dilakukan oleh Pak Juli dan Pak Agus sendiri. Baik Pak Juli dan Pak Agus, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Agus dan Pak Juli sehat selalu. Terima kasih. Baik, begitu adalah hasil observasi saya selaku pengamat atau observer tentang praktek yang sudah dilakukan oleh Pak Juli dan Pak Agus terkait bagaimana melakukan kucing dengan menggunakan alat. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain.